Selamat datang di channel Trading for Better Life. Seperti biasa pada hari Minggu ini saya akan coba men-screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih ada potensi untuk bergerak naik minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham JPFA. Saham JPFA hari Jumat kemarin ditutup naik 3% lebih ke harga 2030. Bisa kita lihat di grafik, saat ini JPFA telah kembali naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya JPFA memang sempat turun di bawah garis EMA 50 tetapi masih bertahan di atas harga 1900 dan saat meritas kembali garis EMA 50 masih bisa berhasil naik. Dan saat ini juga telah berhasil naik di atas harga psikologis di angka 2000. Secara tren jika kita lihat JPFA saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi secara tren masih sideways. Dan jika kita lihat resisten terdekat saat ini di sekitar harga 2150 sampai 2200. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas kembali setelah sebelumnya terus mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 3% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing terlihat melakukan sedikit akumulasi. Setelah pada tanggal 27 kemarin, pada saat kenaikan 4%, asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Setelah sebelumnya jika kita lihat 2 minggu yang lalu, asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat JPFA masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan minggu depan. Dan masih ada potensi untuk naik menuju target di harga 2150 sampai 2200. Jadi di resisten ini merupakan target kita take profit apabila kita lihat masih gagal break. Karena beberapa kali saat menyentuh harga 2150 sampai 2200 JPFA mulai turun kembali. Jadi karena saat ini masih sideways, kita bisa swing trade, beli di sekitar daerah support dan take profit apabila terlihat masih gagal break. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 1960 sampai harga 2000 untuk entry-nya. Jadi sebaiknya saat ini wait and see dulu apabila teman-teman belum sempat entry sebelumnya. Selanjutnya saya menganalisa saham GJTL. Saham GJTL pada perdagangan hari Jumat kemarin ditutup naik 0,57% ke harga 875. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini GJTL masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi sebelumnya garis EMA 50 masih berupa support. Bisa kita lihat setiap kali mendekati garis EMA 50, GJTL masih berhasil rebound, tapi saat menyentuh atau mendekati harga 950, GJTL masih selalu gagal break. Setelah itu selalu turun dan pergerakannya masih sideways. Tapi pada pertengahan Mei, GJTL gagal bertahan di atas garis support di EMA 50 dan berhasil break, tapi masih bertahan di atas support berikutnya di harga 850. Jadi setiap kali menyentuh harga 450 masih berhasil rebound tetapi masih ketahan di garis EMA 50 karena saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi kenaikan hari Jumat kemarin masih belum mengkonfirmasi bahwa resisten di EMA 50 telah terlewati. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan secara tren jika kita lihat GJT sebenarnya masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi trennya masih sideways saat ini. Dan untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan 0,57% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing satu minggu terakhir ini masih masuk melakukan akumulasi walaupun jumlahnya masih kecil. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman mau entry bisa amati saham ini apabila hari Senin berhasil break dari garis EMA 50 bisa ikutan entry, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 ini. Untuk target take profit teman-teman bisa di sekitar harga 900 atau di sekitar 930 sampai 950. Karena memang beberapa kali GJTL sempat menyentuh harga 950 dan mulai turun kembali. Jadi teman-teman bisa
tentukan take profitnya di sekitar harga 900 atau 930 sampai 950 untuk trading untuk jangka yang lebih lama. Dan saran saya sebaiknya take profit apabila terlihat masih gagal break dari resisten ini. Berikutnya saya akan menganalisa saham UNTR. Saham UNTR hari Jumat kemarin ditutup naik 0,81% ke harga 21.825. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren memang UNTR saat ini masih kurang bagus karena telah berada di bawah garis EMA 50 dan 150. Dan secara tren juga saat ini masih sideways. Tapi bisa kita lihat UNTR saat ini masih bertahan di atas support kuatnya di harga 21.000. Sedangkan untuk resisten EMA 50 di sekitar harga 22.000 di sekitar daerah sini. Dan garis EMA 150 di sekitar harga 22.375 atau 22.400 untuk lebih gampangnya. Dan beberapa kali jika kita lihat setiap kali berhasil rebound dari harga 21.000 selalu gagal break dari garis EMA 150. Ini juga sama mendekati garis EMA 150 gagal break, turun kembali ke support masih berhasil rebound dan selalu ketahan di garis EMA 50. Walaupun shadow-nya bisa kita lihat sempat naik mendekati garis EMA 150. Karena ada tren seperti ini dan selalu polanya selalu rebound dari garis EMA, selalu rebound dari harga 21.000, terus gagal break dari garis EMA 50 atau 150, kita bisa swing trade pada saham ini. Dan garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin tidak disertai adanya akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing teman-teman bisa lihat ini sangat menarik karena asing 2 minggu terakhir ini terus masuk melakukan akumulasi pada saham UNTR. Jadi dari data yang kita dapat apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 21 ribuan, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan UNTR masih gagal break dari garis EMA 50 dan 150. Dan saya lihat masih ada potensi untuk naik mendekati garis EMA 150 ini. Jadi ini jadi target take profit apabila teman-teman lihat sudah mulai turun kembali saat menyentuh atau mendekati garis EMA 150. Tapi apabila teman-teman memang tujuannya ingin hold untuk jangka menengah dan telah berhasil membeli di sekitar harga 21.000, hold saja selama masih bertahan di atas harga 21.000. Karena menurut saya untuk jangka menengah UNTR masih ada potensi untuk naik kembali di atas garis EMA 150. Apalagi saat ini harga batubara sudah mulai naik, jadi UNTR juga pasti akan terkena dampak positifnya. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham ASA. Saham ASA telah saya analisa minggu lalu. Dan memang saham ASA ini secara tren menurut saya masih sangat oke karena saat ini walaupun dalam 1 bulan terakhir ini bergerak sideways, dia masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan saat ini bisa kita lihat masih bertahan di atas support di harga 2000. Dan setiap kali mendekati harga 2000, ASA masih bisa berhasil bertahan dan rebound. Dan hari Jumat kemarin masih berhasil naik 2% lebih ke harga 2130. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 1910. Sedangkan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih disertai akumulasi. Dan asing 1 minggu terakhir ini juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi. Jadi menurut saya dari grafik dan broker summary, ASA masih sangat layak untuk di hold. Dan saya lihat masih ada potensi untuk naik menuju harga 2.300. Jadi untuk teman-teman yang pingin take profit bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 2.300. Tapi apabila tujuannya pingin hold untuk jangka yang lebih lama dan telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 atau di harga 2.000, hold saja selama masih bertahan di atas harga 2.000. Jadi selama tidak turun di bawah harga 2.000, hold saja. Karena masih ada potensi untuk break dari harga 2.300 dan apabila berhasil break maka target berikutnya adalah di harga 2.500. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.